Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Willy Atmaja, SHMH, selaku kuasa hukum daripada Yayasan Teknopi Pratiwi, yang dimana hari ini terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir untuk terkait ada pemberitaan kepada klien saya, yaitu Mbak Nopi Pratiwi, yang mana ada pemberitaan terkait masalah Mbak Nopi Pratiwi dilaporkan di Bekasi oleh inisial Ibu P. Di sini klien saya menggunakan haknya beliau sebagai hak jawabnya beliau dan sekaligus mengklarifikasi tentang pernyataan yang di-up di media, khususnya di media online. Nah, karena klien saya di sini merasa namanya beliau ataupun dengan pemberitaan itu sangat merugikan daripada klien saya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prati Novianti. Jadi saya tergerak di bidang sosial, khususnya relawan, dan mengatasnamakan juga Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang sudah berdiri 1 tahun. Nah, terkait adanya berita dari Ibu P yang katanya melaporkan saya, tapi jujur suratnya sampai detik ini kita belum terima, di mana menyatakan terkait masalah laporan Ibu P bahwa saya menjanjikan memberikan bantuan via DM Instagram, tetapi di sini saya nyatakan bahwa pada saat saya mend-DM Ibu P itu tidak pernah menjanjikan berupa bantuan. Apakah ada rencana melaporkan balik ke Sojana? Itu nanti yang jelas kita akan coba untuk surati ke Dewan Pers terlebih dahulu dan akan kita somasi. Dan terkait masalah laporan itu pastinya kita akan melakukan upaya hukum terkait masalah klien saya, soalnya yang di sini kan beliau pegiat sosial. Seluruh masyarakat Indonesia melihat bahwasanya apa yang dilakukan sama Mbak Nopi Pratiwi ini kan bahwasanya sering menjanjikan, tetapi boleh dilihat di channel YouTube-nya dari mulai di awal istilahnya dibantu sampai dibuatkan usaha, semuanya real itu dilaksanakan kalau beliau sudah menyatakan untuk membantu. Nah, kan tetapi di sini pernyataannya klien saya tidak ada bahasa untuk membantu totalitas ADR ini dan Ibu P ini nggak ada, statement apapun tidak ada. Ini sudah kita buka semua dan langkah hukumnya pasti akan kita lakukan. Yang terkait Ibu itu kan merasa dihina oleh ditulisnya yang pertama. Nah, itu hinanya seperti apa? Tidak memberikan bantuan, terus hanya konten aja. Jadi saya merasa, loh kan ibu yang menawarkan untuk mengklarifikasi semuanya, ya saya mau untuk ketemu. Tadi kan ada mau ke rumah sakit nggak? Ya mau gitu. Oke, ini saya di video tersebut juga menjelaskan untuk mengklarifikasi semuanya, bukan untuk memberikan donasi. Beda loh, ya kan? Untuk mengklarifikasi kisah dari anak yang dianiaya oleh bapak kandungnya sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian pasti bingung kan tadi aku habis ngapain? Jadi aku habis menggunakan hak jawab aku untuk klarifikasi terhadap media online, wartawan. Jadi terkait Ibu P melaporkan saya ke Polsek atas pencemaran nama baik dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Oke. Jadi saya jelaskan di sini bahwa sampai per tanggal 31 Agustus 2022 saya belum menerima laporan tersebut, tetapi ada salah satu media online di Jakarta yang sudah meng-up berita tersebut tanpa klarifikasi dari saya. Gitu, jelas secara gamblang mereka media tersebut menyebut nama Pratiwi Novianti, YouTuber. Betul ya, Pak? Betul. Oke. Jadi di sini aku mau klarifikasi terkait semua yang sudah mungkin kalian sebagian baca atau mungkin ada yang nggak tahu, Teh Novi mau dilaporin polisi nih, kenapa nih? Nah, jadi di sini aku jelaskan mengenai berita media online
yang menyebut pertama saya berjanji katanya ya akan berdonasi membantu ADR dan juga neneknya gitu. Jadi makanya di sini aku mau buktikan. Ini ada chat Instagram aku untuk Ibu R ya. Nah, ini dia. Ini adalah DM yang aku pertama direct messenger Instagram ke Ibu P. Assalamualaikum Bu, saya Novi. Udah nggak dibalas tuh lama ya kan? Ternyata dijawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kan Novi. Iya, bagaimana? Berarti dia udah tahu dong aku siapa gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu, dia jawab maaf Novi siapa ya gitu. Bener nggak ya Pak? Betul. Terus ada apa kan Novi berkenan menjenguk kondisi Rasya? Aku ditanya loh di sini. Ya jawab aku mau ya kan? Aku bilang mau. Gimana caranya Bu? Saya hubungi yang mau viralkan susah banget responnya. Aku bilang kayak gitu karena yang mau viralkan sudah angkat tangan dan tidak mau ada ikut campur waktu itu gitu. Karena banyak pihak yang menyudutkan dia juga bahwa kayak dia tuh salah gitu. Padahal dia di sini hanya meminta pertolongan untuk ADR ini gitu. Ini dia ngasih nomor WhatsApp-nya. Setelah itu saya kebetulan budenya kondisi memprihatinkan saat ini di RSUD kata dia gitu. Nah oke, jadi ini dia besok atau kapan dia menanyakan lagi. Ini ada nomor handphone aku iniin dulu. Hari Minggu bisa kita bareng. Aku bilang ini nomor pribadi saya kasih tuh ya kan. Akhirnya komunikasi di nomor pribadi. Oh iya Kak gitu. Minggu sepertinya ADR udah dibawa ke panti Kak. Infonya seperti itu. Tadi pagi Kasto juga ada Kak nengok ADR katanya gitu. Jadi di sini sekali lagi sesuai statement Ibu P bahwa katanya saya DM mengenai ingin menyerahkan donasi bantuan. Jadi saya jelaskan di sini kenapa saya harus memberikan bantuan kalau ADR sudah diurus dan sudah dibiayai di panti sosial oleh pemerintah. Jadi apa yang harus saya biayain lagi? Saya di sini relawan kok, dan saya pun ketika membantu orang saya melihat dong kondisinya seperti apa. Contohnya ada ODGJ kita rawat, kita bantu ke yayasan atau rumah sakit jiwa. Setelah itu apa nih actionnya lagi, apa yang dia butuhkan, kita harus melihat dong kondisinya. Masa iya kita belum melihat kondisinya seperti apa, saya langsung janjiin, oke Bu, besok saya beliin Mercy Bu, oke besok saya beliin rumah Bu, kan nggak mungkin dong gitu. Mungkin kalian sebagian juga udah pada tahu di sini saya bukan bermaksud untuk ria menjelaskan kebaikan saya terhadap orang lain, tidak ada sama sekali. Tetapi saya di sini mencontohkan, ayo kita bersama-sama bareng-bareng belajar untuk membantu orang sesuai dengan kemampuan kita. Karena porsi rezeki kita, rezeki Pak Willy, rezeki Agi, Nadia, itu kan semua berbeda-beda. Tetapi alangkah baiknya semampu kita bisa membantu orang sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Saya juga kalau berbuat kebaikan nggak patok untuk oke, kalian kasih duit, kan enggak, bisa berupa tenaga, berupa jasa atau bantuan apapun. Yang penting kalian ikhlas. Ketika ada orang sakit memakai BPJS, ambulans misalnya dari desa sudah gratis. Apa sih yang kita harus bantu? Kita bantu temenin, dampingin. Kalau emang nggak ada keluarganya, itu kan berupa jasa, menjadi pahala juga untuk kalian gitu. Jadi bukan karena kita support rumah sakitnya 10 juta, 20 juta, enggak kayak gitu. Berarti kita kalau emang nggak ada, masa kita memaksakan diri, kan nggak mungkin juga dong seperti itu. Jadi aku klarifikasi terkait yang pertama. Mohon izin Pak Willy, saya duluan ya menjelaskannya. Terkait masalah Ibu P yang menyatakan bahwa saya menjanjikan perjanjian bantuan via DM dan Instagram. Tadi saya sudah tunjukin. Yang kedua, kita jelaskan perihal mengantar ke rumah sakit sampai diusir sama security. Nah, terkait penjemputan saya pada saat di rumah Ibu A dan juga Pak P yang sudah sekarang di kepolisian atas kasus pidananya penganiayaan dan lain-lain gitu. Orang tua daripada ADR, saya jemputlah nih neneknya untuk ketemu sama ADR karena katanya kangen ADR-nya. Ya udah, saya antar pada saat di mobil, yang ngobrol-ngobrol biasa kok guys. Dan
tanpa ada tekanan. Jadi dia mau ngobrol syukur, enggak juga nggak apa-apa. Kalian boleh cek lagi videonya bahwa anak dari Ibu P ini banyak menjelekkan instansi yang sudah membantu ADR. Di situ udah rame, ada dinas sosial, ada Kemensos. Cuma Kak Setonya sama Frans itu udah pulang. Sama wartawan udah nggak ada. Dan sejak itu saya nggak pulang-pulang, ketemu sama Itu yang sangat disayangkan di hari yang sama Kak Seto dengan RPA ini yang tiba-tiba membawa rekan-rekan media iya mengekspos bawa saudara ke atas. sementara dia untuk sebagai saya hanya nggak sujud sih, apakah dia ini sebagai pahlawan terus hilang gitu. Iya, buktinya bener. Bukan mengucapkan terima kasih terhadap aparat setempat, Bapak DPRD yang sudah membantu, Bapak Bupati, pejabat, dan lain-lain. Terima kasih banyak gitu ya. Untuk KPAI, Kak Seto, Pak Frans, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya sudah membantu Rasya hingga ke rumah sakit dan lain-lain gitu. Betul. Adanya pendampingan juga selama di rumah sakit untuk gizinya, nutrisinya, dan juga mentalnya gitu. Itu kan alhamdulillah dibantu sama pemerintah, tapi tidak ada ucapan terima kasih. Mungkin yang diminta dari Ibu P adalah berupa cuan yang terlihat Rembang gitu. patih ya. Iya, jadi kalau kayak bantuan-bantuan yang cuman konsumsi makan apa itu bukan disebut bantuan mungkin gitu. Tapi yang jelas di sini saya jelaskan bahwa ini adalah videonya ya guys. Mbak, maaf ya, Mbak dari mana? Saya dari YouTube yang tadi Ibu bilang gitu. Ya. Saya kan jadi kita berterima kasih di situ. Tapi untuk sementara ini kalau untuk di ekspor jangan dulu ya. Ya. Iya. Dulu karena sudah ada perjanjian terkait. Nah, itu adalah videonya saya diusir dari rumah sakit dikarenakan tidak boleh wawancara. Saya sih nggak masalah, beneran. Saya tuh bukan tipe orang yang ngotot, oke saya diusir, berani banget ya ngusir-ngusir Pratiwi Novianti. Nggak ada guys, saya mah kalau diusir mah aja gitu. Kalau terkait penanganan yang sudah saya lihat nih, oh ya udah ada udah di rumah sakit selayaknya kok. Beda halnya dengan ketika saya berbuat kebaikan, misalnya di jalan ya kan ada yang menghalang-halangi, padahal jelas selama ini dia diabaikan. Ketika saya action terus seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan, saya akan maju yang paling pertama gitu. Karena buat saya hak saya membantu orang, dan ketika dia mau menghalangi kebaikan saya nggak akan terima gitu. Kalau saya seperti itu, saya bisa berbuat baik dalam situasi baik, saya akan tegas dalam situasi yang emang harus membuat saya tegas gitu dalam menyikapi sesuatu. Seperti itu. Jadi udah clear ya bahwa saya disuruh pulang untuk kayak oh yaudah besok aja katanya, nanti dikabarin lagi kalau misalnya dari rumah sakit ke panti katanya gitu, besok jam berapa. Terus saya ngehubungin pihak dari instansi terkait, saya nggak mau sebutin instansinya apa. Saya hubungi, ternyata dioper-oper lah. Intinya saya tidak boleh, pihak dari YouTuber ya, YouTube tidak boleh mengantar ADR dari rumah sakit ke panti. Loh ya udah nggak apa-apa, bener ya Pak ya. Pada saat saya ngelihat ke rumah sakit pun saya nanya Ade mau apa gitu, terus dia bilang enggak, udah kenyang, karena dia makanan alhamdulillah udah banyak banget, katanya dapat kiriman dari suster, dari orang-orang yang berkunjung karena tahu ADR di situ gitu. Jadi udah banyak yang memberi. Jadi ADR sebenarnya nggak butuh apa-apa, yang butuh tuh sebenarnya Ibu P-nya ya kan, memanfaatkan kondisi ADR, tapi emang DC emang nggak ngaku, jadi ya begitulah ya. Terus udah gitu soal chat yang dilakukan oleh Ibu P dan membawa nama saya perihal bantuan, sedangkan Ibu P dan anaknya mempunyai kontak person saya. Kenapa nggak minta bantuan secara langsung gitu? Betul. Ini kan di sini ada dia menyebut nama Pratiwi Novi YouTuber, ya kan? Ya guys, secara jelas ini chatnya, dan ini juga profile picture dari WhatsApp Ibu P, dan ini menyebutkan nama Pratiwi Novi. Siapa gitu, katanya gitu, YouTuber. Dia menjelaskan berarti Pratiwi Novi kan cuma ada satu ya, Pratiwi Novianti kan nggak ada 5, nggak ada 6, berarti saya dong yang seharusnya melaporkan. Ini berarti saya pencemaran nama baik, bener nggak sih Pak? Betul. Ini nggak cuma satu orang dia menyebutkan nama saya, banyak. Jadi kalau misalnya ini dibilang saya mencemarkan nama baik Ibu P, saya mengungkap yang sebenarnya gitu ya.
Tapi dari per tanggal 5 melaporkan ke polsek setempat ya Pak ya. Ya, Dan sekarang tanggal 31 tanggal 31 Agustus 2022 suratnya sampai saat ini belum sampai. belum diterima. Jadi Pak Willy sebagai kuasa hukum kita nanti akan lebih untuk langkah hukumnya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ini kita pembahasan saya pribadi perihal yang terjadi dulu. Dan yang sebenarnya terjadi tanpa ada rekayasa, tanpa ada saya tutup-tutupin, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas bukti-bukti yang ada. Gitu. Oke, lanjut ya. Perihal beliau meminta donasi terhadap orang-orang yang memperhatikan kasus ADR dan mengatasnamakan untuk kebutuhan ADR. Yang jelas-jelas ADR sudah dipanti dan dibantu oleh pihak pemerintah, gitu. Betul. Korbannya siapa sih? Korbannya adalah ADR, bener nggak Pak? betul. Bukan neneknya loh Eksploitasi korbannya. Itu jatuhnya. adalah eksploitasi jelas, gitu. Jadi kalau misalnya dibilang minta bantuan untuk ADR, ADR tuh udah banyak bantuan, alhamdulillah. Dan kondisinya sudah layak, sudah sehat, gitu. Di panti sosial yang dibantu oleh pemerintah, gitu guys. Kalau terkait neneknya, yang diambil oleh Ibu P dan juga anaknya Ibu P, inisial R, itu adalah tanggung jawab mereka. Karena mereka yang mau mengambil, berarti mereka bertanggung jawab dan mereka Betul. merasa diri mereka itu adalah mampu. Kenapa masih mengemis-ngemis untuk masalah donasi? Ngemis minta beras, uang untuk beras, minta untuk ongkos ke rumah sakit ADR 60.000 dan lain-lain gitu. Jadi di sini saya dapat info akurat dan sangat jelas sejelas-jelasnya ya Pak. Betul. Oke, lanjut. Nah, membuka open donasi ke rekening pribadi. Oke, Pak. Nah, guys, jadi ini adalah Bu P yang meminta-minta donasi untuk kebutuhan ADR dan nenek. Sementara ini keadaan saya tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, cenah. Nah, ini ya, guys. Dia meminta-minta. Sama ini. Nah, ini juga. Ini. Tuh, open donasi. Nah, itu ya satu-satu dulu, ini dulu nih. Assalamualaikum Bu, gimana kabar ADR? Udah berapa hari buka lagi, mau lihat ya gitu. Waalaikumsalam, gimana? Terus dia minta bantuan ini sambil mengirim foto. Terus sudah di panti sudah diberikan tempat sementara donasi keperluan ADR dan nenek. Di panti kok sementara? Di panti ya tinggal di panti lah, nggak ada yang sementara. Kok aneh. Terus minta keperluan ADR dan juga nenek. Kalau emang nggak mampu untuk ngurus nenek, ya kenapa nggak sekalian neneknya di panti aja ya Pak ya? Mungkin hidupnya akan lebih terjamin, lebih Ya, bahagia. Ditambah juga kan orang tuanya kan masih dalam tahapan ini di kepolisian. Jadi dia mau lebih nyaman dan aman sih di panti. Iya. Terus nih dia ngasih nomor rekening lo ya guys. Nih rekening atas nama dia, oke? Terus ini juga dia minta donasi sebenarnya banyak guys. Ini cuma sebagian ya. Buktinya tetap ada di kita gitu. Jadi Ibu P kalau misalnya mau melaporkan saya atau membuat statement, ya Mbok diomongin dulu sama saya. Ya Bu ya. Katanya DM, saya mau ngasih bantuan. Mana Bu chatnya? Buktinya mana? Saya minta bantuan. Saya mau ngasih bantuan. Tidak ada loh Bu. Dari awal di video YouTube saya ulang Bu berkali-kali. Ya Pak Willy ya? Betul. Pak Willy juga cek, saya juga cek. Saya bilang, loh mana saya omongan mau ngasih bantuan? Orang kita cuma menjembatani klarifikasi dari beritanya viral gitu. Jadi saya nggak ada, kecuali saya janji sama kayak waktu itu orang tua Haris ya, ODGJ yang waktu itu saya tanganin. Ibu tenang, nanti insya Allah Haris habis keluar dari lapas dan dari rumah sakit jiwa, kita kasih usaha agar lebih mandiri. Ya, Pak Heri juga Pak Heri juga. Kan nggak perlu kita sebutin satu-satu ya gitu. Tapi yang jelas saya yakin kalian subscriber saya, viewer saya yang melihat saya sebagai relawan, perjuangan saya sebagai relawan, saya bukan orang kaya, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak konglomerat yang berocot, saya udah punya duit banyak gitu loh. Jadi saya di sini berjuang. Alhamdulillah saya dapat income dari YouTube.
saya bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan, dan semua kebutuhan alhamdulillah terpenuhi. Kita nggak perlu menjadi orang kaya, yang penting hidup kita bahagia dengan berbagi. Terus jangan lupa bersyukur, dan kita masih bisa berbagi itu juga suatu hal yang harus kita syukuri. Banyak orang yang keadaannya sulit, mau berbagi aja mereka tidak bisa, ya Pak ya, cuman bisa ya Allah semoga orang tersebut bisa dapat rezekinya, cuma bisa mendoakan gitu loh guys. Jadi jangan pernah menganggap saya ini apa, enggak guys, kita sama-sama berjuang kok, karena buat saya hidup ini adalah perjuangan. Itu perjuangan saya atas pilihan yang saya pilih. Resign jadi pramugari, saya menjadi relawan. Kalau bisa diceritain bahasa kasarnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk ngebantu orang. Dan Masya Allah, Allah memberikan saya kemudahan dengan cara saya bisa bertemu dengan Pak Willy. Orang yang sangat hebat dan tulus selama ini ngebantu saya. Tanpa ada rasa kayak ngeluh, ini kok banyak banget case-nya, ini kok ini enggak. Pak Willy benar-benar ikhlas, tulus membantu saya. Dan kita bersama-sama insya Allah bergotong royong ya Pak Willy dalam misi kemanusiaan. Gitu, membantu orang-orang yang benar-benar butuh bantuan secara hukum dan keadilan yang seadil-adilnya di negara kita. Aku ini nggak tahu apa-apa ya, tiba-tiba banyak banget yang DM guys, bahkan saudara-saudaraku yang mengirim berita itu, jadi di screenshot dikirimin ke aku. Emang bener ini Pratiwi Novianti YouTuber mau dipolisiin, katanya mau dipenjarain. Itu suatu kalimat yang sangat frontal ya Pak, gitu.